Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rayendra Pradana, mahasiswa Telkom University, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan MBTI dengan NIM 140180146 akan mempresentasikan tugas proposal skripsi yang sudah dibuat, yang berjudul Analisis Model Bisnis Menggunakan Bisnis Model Canvas sebagai bentuk pengembangan bisnis pada Double White Space Bandung. Selanjutnya, yang pertama adalah pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini, karena saat ini banyak pelaku bisnis yang membuka kedai kopi. Hal itu disebabkan karena menurut data yang dikeluarkan oleh Global Agricultural Information Network pada tahun 2019, mengatakan bahwa konsumsi kopi telah meningkat setiap tahunnya. Pada periode tahun 2019-2020, konsumsi kopi meningkat sekitar 13,9% dari periode tahun 2018-2019. Maka dari itu, para pelaku bisnis memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka kedai kopi dan hal tersebut dapat membuat persaingan kedai kopi semakin banyak. Menghadapi persaingan, maka suatu bisnis dapat membuat perencanaan bisnis untuk menjalankan bisnisnya tersebut. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis model bisnis menggunakan bisnis model Canvas sebagai bentuk pengembangan bisnis terhadap kedai kopi Double White Space. Model bisnis ini digunakan sebagai salah satu cara untuk menghadapi persaingan yang dapat berimbas pada keberlangsungan bisnis itu sendiri. Terdapat banyak model bisnis yang dikembangkan oleh para ahli. Di antaranya adalah model bisnis value network mapping yang dikembangkan oleh Fernand Ali, model bisnis strategi Diamond yang dikembangkan oleh Hamrick dan Frederickson, bisnis model Canvas yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Wigner, model bisnis yang dikembangkan oleh Henry Chesbrough, dan model bisnis The Box yang dikembangkan oleh Mark Johnson. Di antara berbagai macam model bisnis tersebut, model bisnis yang paling sering digunakan adalah bisnis model Canvas yang digunakan oleh Osterwalder dan Wigner. Bisnis model Canvas sendiri digunakan untuk mensederhanakan model bisnis melalui gambar atau lembaran kanvas dan memiliki 9 elemen. 9 elemen bisnis model Canvas itu sendiri yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key result, key activities, key partnership, dan cost structure. Analisis menggunakan bisnis model Canvas telah banyak dilakukan. Akan tetapi, pada objek penelitian ini yaitu double white space belum pernah dilakukan. Selanjutnya, literatur review. Yang pertama ada Osterwalder dan Wigner pada tahun 2009 mengatakan bahwa model bisnis terbukti menjadi konsep kunci bagi keberlanjutan organisasi secara keseluruhan dan mengintegrasikan keberlanjutan strategi. Madi et al. 2016 dan Lukman et al. 2018 menggunakan bantuan analisis SWOT untuk melakukan perbaikan bisnis modal Canvas. Hadir 2017 mengemukakan bahwa pelaku bisnis harus mempertahankan bisnis modal Canvas agar dapat memahami berbagai pertimbangan dan menciptakan bisnis yang berkembang. Data 2017 menemukan bahwa hanya 5 elemen yang berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan suatu bisnis, yaitu customer segment, value proposition, key activities, dan key partnership. Sedangkan menurut Julian Marius Miller pada tahun 2018, hanya key result dan value proposition saja yang berpengaruh dalam kesuksesan suatu bisnis. Jesper Stott dan Christian Nelson pada tahun 2018 mengemukakan bahwa bisnis model Canvas dapat membantu meringankan tantangan informasi dan komunikasi antara pelaku bisnis dan investor. Selanjutnya, Aviora Karunia dan Bastado Arifin Nur pada tahun 2019 mengemukakan bahwa bisnis model Canvas dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan fokus pada perspektif perusahaan tentang bisnis apa yang sedang dilakukan. Raharjo et al. 2019 menggunakan faktor internal dan eksternal suatu bisnis sebagai acuan dalam mengembangkan model bisnis. Panji Wijaya dan Muhammad Adib Sultan tahun 2019 mengemukakan bahwa bisnis model Canvas sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bisnis. Selanjutnya, Dinata et al. Pada tahun 2019 melakukan perbaikan dan menambahkan usulan terhadap model bisnis menggunakan bisnis model Canvas sebagai bentuk pengembangan bisnis kedai kopi atau kopi di industri makanan dan minuman. Selanjutnya, significance.
Permadi et al. 2016, 2017, Lukman et al. 2018, Julian Marius Miller 2018, Jesper Schott dan Christian Nelson 2018, Abdul Karunia dan Bustano Arifin 2019, Raharjo et al. 2019, Panji Wijaya dan Muhammad Adib Sultan 2019, menganalisis model bisnis menggunakan bisnis model Canvas pada penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan jurnal acuan, yaitu Data et al. 2019 yang melakukan perbaikan akan usulan terhadap model bisnis menggunakan bisnis model Canvas sebagai bentuk pengembangan bisnis kedai kopi. Selanjutnya, kontribusi dalam penelitian. Pembahasan penelitian ini yaitu memberikan rancangan model bisnis menggunakan bisnis model Canvas yang dapat diimplementasikan sebagai bentuk pengembangan bisnis menghadapi persaingan dalam industri minuman, khususnya kedai kopi. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana rancangan perbaikan model bisnis yang sesuai untuk double white space. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi dan memberikan rancangan model bisnis pada double white space. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori kewirausahaan, teori model bisnis, dan teori bisnis model Canvas. Dan penelitian ini terbagi menjadi 2 variabel, yaitu variabel Y-nya adalah 9 elemen bisnis model Canvas yang terdiri dari customer segment, dari proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key result, key activities, partnership, dan cost structure. Dan variabel X-nya adalah pengembangan bisnis pada kedai kopi double white space. Selanjutnya data. Objek penelitian ini adalah double white space. Data yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama adalah laporan penjualan produk double white space pada bulan Februari 2021 hingga Mei 2021. Selanjutnya ada data produksi biji kopi 2019-2020 yang didapat dari web Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia. Selanjutnya ada data jumlah kedai kopi di Jalan Dago yang didapat dengan observasi langsung. Dan narasumber pada penelitian ini adalah owner dan karyawan double white space. Selanjutnya situasi sosial. Yang pertama tempat, kopi double white space. Yang kedua ada pelaku, yaitu owner dan karyawan double white space. Dan yang ketiga ada aktivitas, yaitu kegiatan model bisnis double white space. Selanjutnya, masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, melakukan pengamatan double white space. Yang kedua, mengidentifikasi masalah double white space. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Yang keempat, melakukan analisis model bisnis double white space. Dan yang terakhir adalah membuat usulan model bisnis baru bagi double white space. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.